Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Happy Sunday, salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Dengan saya Nofri Simanjuntak, seperti biasa saya akan memberikan forecast atau analisa mingguan dari mulai tanggal 14 sampai 18 Februari. Beberapa pair seperti Euro USD, Gold, GBP USD, dan juga USD JPY. Yang pertama, kita akan mulai dari Euro USD, dari mulai analisa fundamental, masuk ke sentimental, dan tidak lupa analisa teknikal. Jangan lupa bahwa ada satu hal yang pernah saya sampaikan sebelumnya mengenai akan dibukanya kemungkinan untuk microlot di broker lokal, dan ditambah di mana sekarang banyaknya penertiban, saya yakin broker forex gold akan semakin sulit beroperasi secara hukum dan juga bisnis jika tidak memiliki regulasi negara setempat. Kalau di Indonesia under Bapepti, apalagi lot mikro tidak lama lagi akan diizinkan, dan jika kelak depo bisa di bawah $100. Kalau masalah lot mikro ini hampir final, kalau di bawah $100 belum ada informasi. Anda bisa membuka account dari broker finexbusinesssolusi.com, dan itu tentunya dibarengi dengan pengetahuan dan pengalaman tentang trading dulu, baru Anda membuka account real. Oke, kita masuk sekarang analisa fundamental, tentunya dari negara Amerika dulu. Dan minggu lalu seperti saya sampaikan, biasanya setelah NFP tidak terlalu ada pergerakan yang signifikan, kecuali pada hari Kamis lalu itu ada pengumuman inflasi atau CPI Amerika. Yang dilihat bukan data per bulannya tetapi data per tahunnya, di mana inflasi Amerika itu mencapai 7,5%, dan itu tertinggi sejak tahun 1982. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, bahwa memang ekonomi Amerika berputar. Kemudian di sisi lain juga, karena tingginya inflasi, harus ada kebijakan pengetatan keuangan yang sebetulnya sudah dimulai oleh The Fed dengan menghentikan stimulus atau tapering, dan diperkirakan bahwa Maret, untuk pertama kalinya setelah merebaknya COVID tahun 2020, tepatnya Februari, Amerika akan menaikkan suku bunga. Market bereaksi dengan menguatnya dolar indeks terhadap banyak mata uang, tetapi tidak terhadap komoditi, karena market justru sekarang bukan lagi keyakinannya naik atau tidak di Maret, tetapi soal besaran kenaikan suku bunga. Dari besarnya inflasi ini, market beranggapan bahwa kenaikan nanti bukan saja 0,25 atau 0,50, bahkan mencapai 0,75. Jadi bisa 0,5, 0,75, sehingga saya memperkirakan kalau naiknya hanya 0,25 saja, dolar indeks nggak akan terlalu menguat, karena ekspektasi atau harapan market itu 0,5 besarannya. Kemudian dari sudut
Euronya sendiri tidak ada berita yang signifikan dan masih berhubungan dengan situasi geopolitik, yaitu masalah Ukraina, dan ini juga tentunya efeknya terhadap gold. Nanti setelah Euro USD ini akan saya bahas. Kemudian untuk minggu dari mulai tanggal 14 sampai 18, rasanya juga hanya ada beberapa berita yang mempengaruhi per euro USD. Kalau kita lihat ini tidak terlalu ya, tetapi kalau yang ECB ini juga cukup penting dipantau, dan juga mengenai FOMC meeting minute, walaupun ini hanya sekedar rilis hasil dari pertemuan FOMC terakhir, tetapi perlu juga dipantau. Efeknya sih tidak terlalu besar karena hanya merilis resume dari meeting tersebut. Sekarang kita lanjut ke analisa sentimentalnya. Kepemilikan institusi besar terhadap USD sendiri itu masih dominan, posisi long sampai 86%, dan sama euronya sendiri juga kepemilikan longnya juga dominan, tetapi tidak sebesar dari USD ini. Kalau USD sampai 86, sementara euro hanya 55%, dan itu pun baru beberapa minggu terakhir. Dari sini, secara fundamental bisa ditarik kesimpulan bahwa USD masih lebih unggul daripada euro. Kemudian juga dari sentimental sama. Sekarang kita akan masuk ke teknikal, sekaligus kita juga akan membahas bagaimana kira-kira rencana kita untuk market tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Sebelumnya, saya meminta dukungan Anda untuk BPJS, bayar pakai jempol saja. Anda subscribe karena banyak yang mengikuti video saya tapi tidak subscribe. Kemudian komen, dan yang lebih penting lagi adalah share, supaya yuk kita membiasakan para trader di bangsa kita ini untuk plan your trade and trade your plan. Artinya kalau kita mau entry itu rencanakan dulu, dan setelah kita rencanakan, tradingkan plan yang sudah kita buat tersebut. Kemudian kalau Anda ingin menerima video-video secara otomatis, ada notifikasinya, Anda klik lonceng atau bell. Kita lihat dulu dari DXY-nya atau dollar index. Kita mulai dari weekly. Pada beberapa minggu sebelumnya, seperti kita juga sudah pernah bahas, dia terjadi breakout dari trendline ini, kemudian juga breakout area yang disebut dengan double top, sehingga sebetulnya potensi untuk naiknya masih kuat, walaupun ini dia kembali turun dan ini masih dalam kerangka koreksi. Di satu sisi, walaupun CPI-nya besar, pergerakan dolar indeks di minggu lalu tidak terlalu besar. Kalau kita perhatikan dari tingginya candle ini, kelihatan ini hanya setengah dari candle ini atau setengah ini, berarti range-nya sangat kecil atau bisa dikatakan agak sideways, dan ini wajar karena ya memang setelah NFP biasanya market lebih ranging, kurang volatile. Kita turunkan ke D1 sendiri, potensi naiknya masih ada asal dia bisa breakout dari trendline ini, karena trendline ini pun berlaku di daily, dan trennya juga kalau kita menggunakan cara komunitas TTS menggunakan 5 EMA, closing candle di atas 5 EMA, dan EMA 10-nya rata-rata masih di atas semua EMA. Sekarang kita masuk ke Euro USD-nya. Langsung saja dimulai dari daily. Oh ya, jika Anda ingin mengikuti signal gratis premium, ini bisa menghubungi WA saya 0811992989.
0811992989 murni gratis, tetapi memang ada syarat ketentuan yang berlaku. Signal ini baik untuk Anda yang sudah bisa trading dan tidak punya waktu, Anda perlu referensi untuk entry, atau yang tidak paham trading atau tidak bisa menggunakan trading plan, Anda bisa mengikuti signal ini juga. Nanti kalau Anda join, Anda tergabung dalam sebuah channel khusus, bukan grup trading tenang senang ya, yang membernya 5.700, tetapi channel khusus yang membernya 326. Di sini jelas bahwa signalnya itu selalu mengutamakan keamanan dana, menginput stop loss, dan risk and reward-nya minimal 1:1, dan biasanya ada alasan untuk entry-nya seperti ini kira-kira. Nah ini, kira-kira seperti itu. 80% waktunya juga tertib, tidak tengah malam atau jam-jam yang mungkin Anda tidak trading, sehingga Anda enak bisa bersiap. Kemudian juga 90% ada alasan untuk entry-nya atau ada trading plan-nya. Nah, kemudian kalau misalkan Anda mau lebih detail, Anda bisa foto ini, benefit-nya, kelebihan dari signal ini, dan saya lanjutkan untuk analisa teknikalnya. Bedanya apa, Coach, dengan forecast ini? Kalau forecast ini biasanya saya tidak memberikan harga entry secara langsung, tetapi kalau di signal gratis premium itu ada harga entry-nya. Kita tajam saja langsung penurunan Euro USD ini dalam kaitannya tentunya dengan soal besarnya inflasi Amerika yang 7,5% tahun ini, dan itu merupakan rekor sejak tahun 1982 yang menyebabkan dolar menguat dan otomatis melemahkan euro. Dari segi sentimental, fundamentalnya tadi sudah kita bahas ya. Tren euro sendiri masih dalam kerangka penurunan walaupun sempat terjadi kenaikan, dan sekali lagi kenaikan ini merupakan sebuah koreksi, apalagi di sini terjadi yang disebut dengan double bottom. Tetapi kita akan lebih tajam lagi melihat H4 untuk mencari secara khusus sebetulnya peluang sell ya. Saya tambahkan dulu teori range bahwa Euro USD untuk minggu lalu bergerak 110 pip, dan ini 165 pip range mingguannya, dan itu di atas rata-rata yang 150, sehingga kita bisa sebagai patokan pergerakan ke depan 150 sampai 165 pip. Nah, ini saya sudah buat nih range-nya. Jadi artinya begini loh, kalau misalkan market hari Senin dia dibuka turun terus, Anda bisa memindahkan ini kira-kira kalau untuk memenuhi range-nya sampai 150 pip itu kira-kira kemana? Ini kira-kira kemana? Sorry, kira-kira ke sini, dan ini asumsinya kalau turun terus. Nah, yang namanya market kan kadang naik dulu ke sini, baru akhirnya turun, nanti Anda lihat atau hitung dari titik tertingginya. Jadi kira-kira ini patokan saja, dan kalau saya masih beranggapan bahwa tren Euro USD ini turun, oleh karena itu saya akan mencari peluang sell di sini. Di sini ada bearish engulfing. Di sini kita update saja ya yang ada di minggu-minggu sebelumnya. Untuk area kita bisa jadikan ini supply. Nah, ini ada bullish engulfing di sini. Ini saya perbesar. Oke. Anda bisa mempelajarinya juga, sehingga benar-benar forecast ini juga ada unsur edukasinya. Nah, kemudian ini kita buat menjadi area sell.
Alasannya itu tadi adanya bearish engulfing di sana, sehingga kira-kira kita bisa membuat rencana untuk melakukan sell itu di 14.05 ya. 14.05 di sini. Ini yang menunggu benar-benar secara konservatif 14.05. Kemudian tunggu konfirmasi terjadinya bounce di sini dengan terbentuknya bearish pin bar, atau misalkan pola-pola pembalikan arah reversal yang lain. Yang jelas kira-kira 14.05, atau kalau Anda agresif seperti saya, biasanya saya buy sell limit di 14.05, SL-nya sekitar 50 atau 40 pip, TP-nya itu bisa ke sini. Jadi asumsinya kalau memang misalkan order kita kejemput di sini dan range mingguan Euro USD itu 150 pip, itu dia bisa sampai ke sini. Jadi sekali lagi saya ulang, kira-kira sell di 1.14.05, SL 40 sampai 50 pip, TP kira-kira sampai sini. Ini jelas terlihat sekali ada potensi risk and reward-nya 1:2, artinya SL-nya bisa 40-50, TP-nya bisa 80 sampai 100 pip. Dan perhatikan, walaupun ini bukan sebuah data yang pasti, tetapi dalam statistika itu yang namanya rata-rata itu merupakan salah satu hal yang juga perlu diperhatikan. Rata-rata mingguannya ini kalau misalkan sesuai dengan plan kita, itu bisa turun sampai ke sini sekitar 150 pip. Yes, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.